Yo yo yo, salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan, konten sederhana namun penuh makna. Baik teman-teman, jadi di video kali ini kita santai saja ya untuk live di malam hari ini, di mana kakak baru saja membuat video terkait dengan peluang sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan untuk tahun 2023. Dan mungkin akan rilis besok ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui kira-kira peluang mana yang memiliki kelulusan yang tertinggi, kalian bisa simak videonya besok. Dan di video kali ini banyak sekali yang menanyakan ya, Kak, kira-kira sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan itu kan terbagi menjadi 3 buah matra, yaitu matra udara, matra laut, matra darat. Kira-kira mana sih yang paling bagus untuk kita daftar? Nah, jadi teman-teman, kalau kakak lihat sih semuanya bagus ya, tidak ada yang jelek karena tetap saja endingnya kalian akan menjadi seorang pegawai negeri sipil. Jadi sudah jelas kalian nanti yang memilih pola pembibitan itu akan langsung bekerja dan mendapatkan penghasilan tetap. Namun di sini dapat kakak sampaikan sesuai dengan pengalaman kakak ya, kalau memilih sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan itu kakak lebih memilih untuk perhubungan darat teman-teman. Bukan mentang-mentang kakak berasal dari perhubungan darat ya, maka kakak memilihnya. Karena kenapa? Kalau memilih perhubungan darat itu peluang kerjanya itu lebih besar dibandingkan perhubungan udara dan laut. Karena kenapa? Kalau perhubungan darat itu kalian bisa berkarir di eh, Kementerian Perhubungan atau di Dinas Perhubungan. Sedangkan untuk pola atau sekolah kedinasan matra udara atau laut itu kalian hanya bisa berkarir di Kementerian Perhubungan saja, tidak bisa masuk di pemerintah daerah. Jadi seperti itu untuk keuntungannya yang pertama. Kemudian keuntungan yang kedua itu terkait dengan biaya teman-teman, di mana sepengetahuan kakak untuk biaya pangkalnya saja yang paling tinggi itu ada di perhubungan udara, sedangkan untuk perhubungan laut dan darat itu ya hampir-hampir terjangkau lah ya. Maksudnya tidak semahal dari sekolah kedinasan perhubungan udara. Kemudian dari segi karir teman-teman, di mana untuk pencapaian karir itu kan ada yang namanya jenjang pendidikan. Jadi semakin tinggi jenjang pendidikan kalian, maka karir kalian itu akan semakin moncer ya teman-teman. Nah, untuk sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, khususnya untuk matra darat itu, yaitu di PTDI STTD menyediakan kelas bagi teman-teman yang berasal dari alumni Diploma 3 Perhubungan Darat untuk melanjutkan ke Diploma 4. Jadi sudah disediakan. Jadi kalau nanti teman-teman yang berasal dari Diploma 3 kemudian diangkat menjadi PNS, kalian bisa mengajukan tugas belajar yang nanti kalian bisa mendaftarkan diri untuk melanjutkan Diploma 4 di PTDI STTD hanya selama 10 bulan saja teman-teman. Nah, berbeda kalau kalian yang memang memilih di sekolah perhubungan matra udara, matra laut, maka dari sekolah kedinasan perhubungan untuk kedua matra tersebut itu belum menyediakan terkait dengan kelanjutan jenjang pendidikan dari D3 ke D4 ya. Setahu kakak yang kakak rasa yang baru menyediakannya itu adalah alumni dari perhubungan darat yaitu di PTDI STTD ya. Kemudian kalaupun kalian memilih dari sekolah perhubungan udara ataupun laut, kalian masih bisa untuk melanjutkan dari Diploma 3 menuju ke S1, tetapi kalian kuliahnya di PTN, perguruan tinggi negeri atau swasta. Jadi tidak usah khawatir, hanya saja waktunya itu jadi 1,5 tahun ya teman-teman, atau 3 semester. Berbeda kalau lanjut di PTDI STTD itu hanya 10 bulan saja ya. Jadi mungkin kemarin ada yang bertanya terkait dengan peningkatan jenjang pendidikan saat kita sudah bekerja ya. Jadi tetap untuk sekolah kedinasan matra darat itu kakak rasa lebih baik daripada matra udara dan laut. Kemudian
dari segi penempatan kerja, teman-teman. Nah, kalau penempatan kerja kan, kalau yang pusat itu khusus untuk matra udara akan disebar di bandara-bandara ya, di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan untuk matra laut akan disebar di beberapa pelabuhan-pelabuhan yang di seluruh wilayah Indonesia. Kalau untuk perhubungan darat itu akan disebar di Kementerian Perhubungan, Balai Pengelola Transportasi Darat, atau di dinas-dinas perhubungan. Jadi bisa di pelabuhan penyeberangan, bisa di terminal, jembatan timbang, dan lain-lain sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman yang dapat kakak sampaikan terkait dengan pertanyaan, Kak, saya bingung nih mau daftar di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, ada 3 buah matra, kira-kira mana sih yang paling bagus? Ya, jawabannya adalah menurut kakak kalian bisa memilih perhubungan darat, karena yang paling penting itu ada perhubungan darat itu menyediakan jenjang pendidikan dari diploma 3 ke diploma 4 yang kalian bisa sekolahnya itu di PTDI, STTD. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke, kita sambil saja. Di sini ada pertanyaan dari Farelo Padianto ya. Izin Kak Putra untuk STTD sendiri, Prodi Diploma 4 Manajemen Transportasi Darat, untuk polbit daerah pendaftaran dan tesnya gimana ya? Nah, jadi untuk kuota, jumlah, pola pembibitan daerahnya itu nanti akan rilis pada saat pengumuman seleksi calon taruna di sekolah kedinasan, yang nanti rencananya sih kalau tahun ini tidak berubah akan dibuka bulan depan ya, yaitu bulan April. Jadi pada saat pengumumannya itu nanti akan kelihatan pola-pola pembibitan daerahnya itu terkait dengan daerah dan jumlah kuotanya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk tesnya itu bersifat online. Jadi nanti kalian kan daftar secara online dan memilih tempat tes. Jadi kalau saran kakak, sesuaikan dengan domisili kalian, cari sekolah kedinasan perhubungan yang terdekat dengan domisili kalian. Jadi seperti itu. Untuk Farah Levadianto, pertanyaannya kakak sudah jawab. Jadi bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan bertanya mumpung kakak masih live. Jadi di sini kakak baru saja membuat video terkait dengan peluang kelulusan tertinggi untuk Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan berkaca dari tahun 2022, dan semoga saja bisa menjadi referensi bagi teman-teman kira-kira sekolah mana yang sepi peminat dan yang paling banyak pelamarnya. Karena itu penting sekali teman-teman, kalau kalian mendaftar di tempat yang sangat ramai dan kuotanya sangat terbatas, maka otomatis peluang kalian akan lolos itu akan semakin kecil. Jadi seperti itu. Dan kembali lagi kakak ingatkan, bagi teman-teman yang ingin mendaftar di sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, untuk kalau ada dana silakan melakukan medical check up. Karena kenapa medical check up ini penting? Karena contohnya kalau kalian memiliki penyakit amandel ya, yang sering kambuhan, setelah kalian melakukan medical check up itu kan diketahui terkait dengan kondisi tubuh kalian. Nah, kalau ada amandel segera kalian angkat supaya nanti tidak mengganggu pada saat kalian sudah lolos menuju ke tahap tes kesehatan. Jangan sampai gara-gara itu kalian gugur ya teman-teman. Kemudian kalau ada penyakit yang fatal kan bisa terdeteksi secara dini. Contohnya kalau kalian menderita asma, varikokel, atau kalian memiliki riwayat epilepsi, kakak sarankan kalian tidak usah daftar di sekolah kedinasan. Karena mohon maaf sekali, itu di luar dari standar kesehatan calon taruna yang pasti nanti kalian akan gugur ya. Oke, kita bertanya dari Dika 5619, kuota per daerah berapa Kak? Nah itu tentatif sekali ya Dika ya. Itu semua tergantung dari daerah yang menyediakan formasinya. Kalau di Kabupaten Cilacap, tempat kakak bekerja ini, untuk diploma 4-nya setiap tahunnya itu ada 2 ya. Dan untuk manajemen transportasi jalannya bisa 3. Jadi seperti itu. Dan itu semua tergantung dari daerah saja ya teman-teman. Kekuatan dari daerah tersebut berapa menyediakan formasi. Oke. Jadi nanti kalian bisa lihat pada saat pengumuman, karena semuanya akan rilis di hari itu juga terkait dengan daerah dan jumlah kuotanya. Jadi seperti itu teman-teman.
kira-kira apalagi yang akan kita bahas? Silakan bertanya di kolom komentar. Di sini kakak lagi menunggu videonya di render ya. Jadi untuk besok semoga bisa membantu teman-teman untuk lolos ya. Oke, jadi di sini ada pertanyaan dari Sulfah ya. Apakah video untuk peluang lolos Sekdin Kemenhub sudah dipost Kak di akun YouTube Putra Perhubungan? Oke, nah ini juga kakak buatkan video spesial dari pertanyaan dirimu kemarin Sulfah. Jadi kakak tadi siang mencari data, kemudian bisa kakak tampilkan dan baru saja kakak selesai dalam pengambilan gambar. Memang untuk hari ini kayaknya sih belum bisa rilis ya, mungkin besok kakak akan publish di YouTube kakak. Jadi semoga bisa membantu kalian dalam memilih kira-kira sekolah kedinasan mana yang sepi peminat ya. Dan bocorannya sih kalau untuk Matra Udara itu yang paling sepi peminat ada di Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi ya. Yaitu hanya 180 orang saja yang mendaftar. Jadi 48 kuota yang tersedia. Jadi kalau kalian memang ingin mendaftar, silakan kalian pelajari, nanti pertimbangkan kira-kira mana yang memiliki peluang tertinggi, kemudian kira-kira dekat dengan domisili kalian. Kalau sudah mantap, silakan kalian bisa pilih. Jadi seperti itu teman-teman. Ayo silakan yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Untuk Dika kembali bertanya, Kak, soal tes SKD sama kayak tahun lalu nggak? Nah, untuk tes SKD itu sebenarnya formatnya sama ya. Jadi apa yang dipelajari, apa yang dikeluarkan itu sama, cuma yang berbeda itu hanya jenis-jenis soalnya. Karena uh, untuk tahun selanjutnya itu akan selalu berbeda variasinya. Jadi saran kakak kalau kalian membeli buku bimbel atau buku-buku tentang tes SKD itu menurut kakak itu percuma saja karena akan berbeda sekali dengan apa yang akan keluar. Jelas sekali berbeda. Kalau memang sama dengan buku bimbel yang kalian beli, pasti akan banyak sekali yang lolos teman-teman dan itu sudah kakak buktikan ya. Jadi benar-benar tidak sesuai dengan buku tes SKD yang kalian beli, tetapi tidak ada salahnya. Yang penting materinya saja yang kalian serap teman-teman, materinya untuk tes wawasan kebangsaan, kemudian untuk tes intelijensi umumnya itu yang paling penting itu rumus-rumus cepat itu kalian harus kuasai ya. Kemudian untuk tes kepribadian itu memang susah-susah gampang itu tergantung dari si pembuatnya. Kadang nyebelin banget itu apa yang kita jawab belum tentu benar sesuai dengan apa yang dibuat oleh pembuat soal. Jadi mulai sekarang kalian harus mengetahui kira-kira dasar-dasar menjadi ASN itu kan banyak, ada pelayanan publik, kemudian ada nasionalisme, dan kisi-kisinya itu kalian pelajari saja. Semakin kalian sering berlatih, maka kalian akan semakin tahu karakter dari soal-soal tersebut, dan tentu saja nanti akan semakin gampang dalam pengerjaannya, teman-teman. Oke, di sini kita akan menjawab lagi beberapa pertanyaan dari Sulfah lagi. Kak, mau tanya kalau lulusan SMK multimedia bisa daftar di mana saja, baik matra darat dan laut. Nah, jadi untuk jurusan SMK itu kakak masih tidak hafal ya, karena terlalu banyak sekali jurusan SMK itu, tetapi untuk jurusan multimedia, kalau tidak salah ada dan bisa masuk di matra laut ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa download persyaratan pendaftarannya yang sudah kakak sediakan di link di deskripsi di video kakak. Jadi pengumuman si pencatatnya itu kalian bisa download dan kalian bisa cocokkan dengan jurusan dari sekolah kalian. Kalau SMK Multimedia itu kira-kira di mana? Mohon maaf sekali kakak belum bisa jawab karena banyak sekali jurusan dari SMK itu yang kakak tidak bisa untuk sebutkan ya teman-teman. Oke, dari Dika lagi nih, nilai aman di sub berapa ya Kak? Nah, untuk nilai aman di sub itu
seperti di video-video kakak sebelumnya, kakak selalu menyampaikan bahwa titik aman untuk tes SKD itu adalah 4 minimal ya teman-teman, 450 poin. Atau kalian harus bisa masuk 5 besar dari perankingan ya. Karena kenapa? Kalau untuk tes SKD itu jumlahnya kan 60%. Sedangkan tes-tes yang lain itu seperti tes kesehatan, kesemaptaan, wawancara, psikotes itu hanya 40%. Paling besar itu di SKD. Jadi kalau nilai kalian itu sudah tinggi di SKD, kakak yakin pasti di tahap-tahap selanjutnya itu kalian akan memiliki peluang lolos menjadi taruna. Ya, yang paling besar ya. Jadi kalau asalkan dengan catatan kondisi kesehatan kalian dan psikotes kalian itu sesuai dengan persyaratan sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi kalau sudah nilainya tinggi yaitu 450 ke atas itu kakak yakin kalian pasti akan bisa menjadi calon taruna di sekolah kedinasan. Memang berat, kakak akui itu berat tapi nyatanya kakak bisa ya. Jadi mindsetnya itu kalian harus ubah teman-teman, bukan terkait dengan aduh di sekolah ini banyak sekali pelamarnya, bisa nggak ya aku jadi peringkat 1, peringkat 2. Jadi mindsetnya itu harus kalian rubah. Jadi meskipun berapa banyak pelamar yang mendaftar, kalian harus menjadi peringkat 1. Ya paling banter 5 besar lah ya teman-teman. Kalau niatan kalian sudah target di pikiran kalian itu 5 besar, kakak yakin kalian akan bisa untuk menjadi taruna di sekolah kedinasan yang kalian pilih. Jadi seperti itu teman-teman yang dapat kakek sampaikan. Kita santai saja di malam hari ini. Ayo silakan bagi yang ingin bertanya. Oke, ini pertanyaan lagi dari Sulfa ya. Selain manajemen transportasi perairan daratan Palembang dan MTJ Bali, untuk SMK multimedia ya. Nah itu kakak tidak hafal kira-kira apa ya. Soalnya banyak sekali sih, jadi silakan dicek saja sendiri, nanti download di link di deskripsi videonya ya untuk SMK multimedia. Tapi ada sih, tenang saja. Kalaupun untuk di Poltrada Bali juga tidak apa-apa ya. Ini dari Amrita Nur ya. Kak izin bertanya, apakah kakak buka tryout SKD? Nah untuk tryout ini kakak sih belum ya teman-teman. Tapi nanti kakak usahakan akan bekerja sama dengan salah satu bimbel. Siapa tahu nanti kakak Yayan akan memfasilitasi untuk tryout. Kakak belum berani untuk membuat tryout karena kakak meskipun memiliki kemampuan dalam mengerjakan tes SKD, tapi kakak masih belum pede teman-teman untuk memberikan apa untuk mengajari orang ya, itu kakak masih belum pede. Kakak hanya membagikan pengalaman yang pernah kakak sampaikan. Jadi dulu pada saat tes SKD yang jumlahnya 100 soal, kalau sekarang kan 110 soal teman-teman dengan nilai maksimal 550 poin ya. Sedangkan dulu pada saat kakak tes SKD itu jumlah soalnya 100 soal dengan nilai maksimal 500, kakak mendapatkan poin 395 atau hampir 400 ya, dan kakak mendapatkan menjadi peringkat pertama. Jadi ke tahap-tahap selanjutnya itu sangat gampang karena kuncinya itu kakak di tes SKD itu sudah mendapatkan nilai 60%. Jadi seperti itu teman-teman, silakan bagi yang ingin mendaftar. Ini dari aduh susah sekali ini, XXDJ Real. Kakak dulu les atau belajar sendiri serta tips kakak belajar. Nah, jadi kakak dari dulu itu tidak pernah bimbel teman-teman. Karena kenapa kakak tidak pernah bimbel? Yang pertama, kakak sangat malas sekali ya untuk belajar di bimbel. Kemudian yang kedua, biaya juga kakak merasa untuk bimbel itu kan sangat mahal. Jadi ketersediaan biaya itu kakak belum bisa. Tetapi yang terpenting itu kakak memiliki niatan untuk belajar ya. Jadi tips yang dapat kakak sampaikan sesuai dengan pengalaman kakak, kalau kalian belajar TWK itu, kalau tes wawasan kebangsaan itu kan sangat luas sekali ya teman-teman materinya. Itu kalau kalian belajar pun itu bisa sampai botak. Jadi saran kakak 3 bulan sebelum tes itu kalian harus sudah memahami. Bagaimana caranya? Ya tentu saja kalian harus rangkum materi-materi wawasan kebangsaan. Rangkum
kalimat-kalimat yang penting saja, peristiwa penting, tanggal penting, kejadian-kejadian penting, undang-undang. Nah, itu kalian harus memang pahami, teman-teman. Mungkin ada beberapa yang bertanya atau yang bilang, TWK tidak ada hafalan, hanya penalaran saja. Nah, itu menurut kakak salah sekali. Bagaimana kalian bisa menalar kalau pondasi dari penguasaan materi itu tidak kalian kuasai? Nah, jadi memang untuk menguasai materi tes wawasan kebangsaan itu harus dari jauh-jauh hari. Caranya bagaimana? Ini sekedar saran saja. Kalau kalian ingin mempelajari undang-undang, menghafal undang-undang, kalian bisa menggunakan headset, teman-teman. Kalian dengarkan, rekam suara kalian sendiri, kemudian kalian pasang pada saat sebelum tidur, pada saat kalian berangkat kerja, atau kalian berangkat main, itu kalian dengarkan setiap hari, nanti otomatis otak kalian itu akan merekam apa yang kalian bicarakan di rekaman tersebut. Nanti lama-lama akan hafal juga. Setelah itu, kalian harus bisa juga menalar, teman-teman. Kira-kira ada beberapa soal-soal wawasan kebangsaan itu yang kalian harus bisa menalar lah. Intinya harus mencari jawaban yang terbaik ya. Bisa saja jawaban yang paling panjang atau pokoknya intinya itu penguasaan dari materi itu harus kalian itu sudah paham, teman-teman. Karena contoh saja mungkin nanti kan ditanyakan itu undang-undang pasal 34 adalah memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kan itu jawabannya. Kalian harus hafal. Nanti di pilih-pilihannya itu ada pengecoh-pengecoh, teman-teman. Jadi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara Indonesia. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara bangsa Indonesia. Hampir-hampir mirip jawaban-jawaban dari setiapnya itu. Nah, di sanalah pentingnya kalian untuk bisa menguasai materi dan harus hafal supaya kalian bisa memilih jawaban dengan yang tepat, seperti itu. Ya, teman-teman, untuk tipsnya itu kakak dulu belajar di YouTube ya. Jadi kalian tidak usah khawatir kalau tidak punya biaya. Nonton saja YouTube, teman-teman, seperti YouTube kakak, YouTube dari channel YouTube lain. Kemudian untuk belajar rumus-rumus matematika itu kalian bisa menonton di channel Paman Apik ya, teman-teman. Untuk rumus-rumus cepatnya dulu kakak belajar di sana. Dan kalian juga bisa mendownload aplikasi tes CAT. Jadi setiap waktu lenggang itu kalian jawab, iseng-iseng lah main HP sambil jawab pertanyaan, sambil bernalar. Kemudian untuk matematika itu tidak usah pakai orak-orek. Kira-kira kalian nalar sendiri aja, ini jawabannya apa ya. Nggak usah pakai orak-orek, nanti pasti lama-lama akan terbiasa pada saat pelaksanaan tesnya. Jadi intinya kalian harus sering melakukan simulasi ya. Simulasi itu banyak sekali caranya, ada di website, ada di aplikasi-aplikasi yang gratis, itu kalian bisa download saja, teman-teman. Dan kalian harus masuk yang namanya grup-grup sekolah kedinasan, karena di sana banyak sekali terkait dengan informasi-informasi, terus feed report, apa-apa yang keluar saat mau tes itu kan ada yang sudah tes duluan, tentu saja dia akan mengeluarkan feed report. Nah, itu pasti soalnya di sekitaran itu saja. Jadi seperti itu teknik kakak dulu belajar ya, teman-teman. Nah, ini dari Sulfah lagi. Iya kak, aku juga mau ambil bimbel di Kak Yayan. Ya udah, kalian bisa ambil di mana saja, terserah ya. Yang jelas intinya mental kalian itu harus terasah sehingga kalian membiasakan diri untuk menjawab CAT itu. Intinya mental kalian itu atau feeling kalian itu harus bisa menjawab satu soal itu maksimal 7 detik, teman-teman. Itu pengalaman kakak ya. Kemudian ini dari Ismail. Halo Kak Siti Sulfa, aku juga di Kak Yayan. Waduh, ini sama-sama satu bimbel ternyata ya sama Kak Yayan. Dan ini pertanyaan dari Raihan XX Bang, tips konsisten baik itu belajar SKD maupun Binsik ya. Jadi tips konsisten itu, teman-teman, kalian itu tidak usah belajar lama-lama. 1 hari 1 jam saja. Tidak usah berjam-jam. Kalau kakak dulu tipsnya yaitu belajarnya dari aplikasi di handphone. Kemudian kakak memang konsentrasi 1 hari 1 jam pelajaran, 1 pembahasan. Jadi
Hari ini TWK, besoknya TIU, besoknya TKP. Jadi seperti itu teman-teman. Jangan dicampur ya belajar, nanti otak kalian jadi sepaneng. Jadi kemudian untuk fisik, kan kalian juga belum tentu juga lolos ke tes kesemaptaan ya. Yang paling penting itu kan kuncinya tes SKD ini teman-teman. Kalian harus lolos dulu dengan nilai yang tinggi. Jadi saran kakak kalau kalian memang mau membentuk fisik kalian, ya pagi-pagi kalian olahraga, sore-sore juga olahraga, hitung-hitung nanti siapa tahu lolos. Jadi fisik kalian itu tidak sudah siap untuk menerima tes kesemaptaan. Jadi seperti itu. Intinya kalau ingin konsisten, niat yang penting teman-teman. Nah ini pertanyaan dari Taufik ya. Taufik Opik 13. Kak, mohon izin. Kabarnya kuota Sekdin tahun ini berkurang ya Kak. Untuk kuota Sekdin itu kakak nggak tahu ya, karena yang menentukan kan dari BKD. Jadi kita tunggu saja bulan depan kalau tidak ada perubahan. Mudah-mudahan kuotanya banyak sehingga peluangnya juga banyak. Dan bagi teman-teman yang memiliki kesempatan terakhir di tahun ini, jangan berkecil hati teman-teman. Karena dulu kakak masuk di sekolah kedinasan juga di tahun terakhir ya, di umur 22 plus, jadi kalian tidak usah khawatir. Ya, intinya itu pada saat kalian mau tes besoknya itu, kalian tidak usah belajar teman-teman. Itu pengalaman kakak dulu daftar 5 kali di STAN, selalu belajar. Esoknya mau tes, kakak selalu belajar malamnya. Dan kakaknya kakak yang merupakan alumni STAN bilang ke kakak gini, kamu kalau mau tes itu besoknya nggak usah belajar. Dan kakak benar-benar menjalankan seperti itu. Kakak main game, kakak melakukan hal-hal yang kakak suka, maka besoknya pada saat tes malah lulus dengan nilai tertinggi teman-teman. Jadi kuncinya kalau kalian besoknya mau tes, jangan belajar, lakukan hal-hal yang menyenangkan ya. Kemudian ini XX di Jere lagi, Kak, dulu belajar tips hitung cepat SKD di channel siapa? Jadi kakak dulu belajar di channel Paman Apik ya. Jadi silakan kalian cari sendiri. Untuk channel kan banyak sekali, tapi yang paling recommended adalah di channel Paman Apik, Vira Racun ya. Dulu kakak belajar di Vira Racun. Kemudian di dosen Deso, kakak sering belajar di sana, bagus-bagus banget ininya pembahasan-pembahasannya ya. Jadi intinya kalian harus mencari sumber-sumber yang terbanyak untuk belajar ya, supaya kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kembali lagi dari Farelova Dianto. Untuk polbid daerah, apakah bisa pilih polbid sendiri Kak, atau memang sudah dipilihkan prodinya oleh panitia polbid daerah setempat? Nah, jadi untuk jurusannya itu ya tetap kalian memiliki kebebasan untuk memilih teman-teman. Jadi selama contohnya nih kalian berasal dari Kabupaten Jepara ya, manajemen transportasi jalannya 3, diploma 4-nya itu transdarnya 2. Jadi kalian bisa milih mau masuk di diploma 3 atau diploma 4. Tapi biasanya untuk diploma 4 itu kuotanya lebih sedikit, ada yang 1, dan untuk diploma 3-nya ada yang 3. Sekarang tinggal kalian pilih mau pilih yang mana, yang kuotanya banyak tetapi saingannya banyak biasanya, atau kuotanya sedikit yang saingannya sedikit. Jadi silakan kalian pilih-pilih. Kembali lagi mindsetnya apa? Saya harus menjadi yang peringkat 1. Mau berapapun peserta pelamarnya, saya harus menjadi ranking 1. Dan itu sangat berguna sekali kalau mindset kalian sudah kalian set seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman yang dapat kakak sampaikan di acara live di hari Minggu ini. Oke, dari Raihan kembali bertanya, Bang, bikin grup WA dong buat sharing-sharing seputar kedinasan. Untuk grup WA kakak tidak membuat ya, karena WA kakak itu khusus untuk kerja, jadi sudah banyak grup sekali. Tetapi kalau kalian ingin ikut grup, kakak sudah membuatkan grup di Telegram ya teman-teman. Dan untuk link masuk di grup itu, kakak sudah menyediakan di link deskripsi di setiap video kakak. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin masuk di grup Telegram, bisa bertemu dengan teman-teman yang tahun lalu juga lolos, tahun ini juga yang ingin mendaftar. Jadi kalian bisa bertanya-tanya tuh, siapa tahu ada yang
ingin memberikan pengalamannya terkait dengan kelulusan di tahun lalu. Jadi nggak apa-apa bertanya saja sekalian menambah teman ya teman-teman, karena nanti pasti juga kakak akan jawab segala pertanyaan kalian. Jadi apa yang kakak lakukan ini, kakak hanya berpikir semoga apa yang kakak lakukan, yaitu membuat channel, membuat grup ini bisa untuk kesuksesan kalian. Jadi kita saling saling membantu ya teman-teman. Kalau kakak membuat video, kakak mohon juga untuk like dan subscribe-nya ya, supaya channel kakak bisa berkembang dan bisa membantu teman-teman yang lain. Oke, seperti itu. Oke, dari Taufik lagi, Kak, tips bijak memilih prodi Kemenhub, Kak, agar peluangnya gede dapat masuk ke sana. Oke, nah jadi untuk Taufik, kakak baru saja ini membuat video terkait dengan peluang kelolosan tertinggi di tahun 2022 yang rencananya kakak rilis untuk besok ya teman-teman. Jadi pantengin terus channel YouTube kakak. Siapa tahu nanti apa yang kakak sampaikan bisa menjadi referensi, kira-kira mana yang sekolah kedinasannya paling banyak pelamarnya, yang sepi peminatnya. Kalau saran kakak, pengalaman kakak dulu, lebih baik kalian memilih sekolah kedinasan yang sepi peminat, kemudian sepi pelamarnya. Kalau memang sepi peminat dan tempatnya jauh, contohnya di Sulawesi, Palembang, atau di luar Jawa lah pokoknya, kalian ambil saja. Yang penting kan kalian masuk di pola pembibitan yang nanti ke depannya kalian udah menjadi PNS. Masalah sekolah dimanapun itu tidak masalah menurut kakak ya. Tidak harus kalian dekat dengan tempat tinggal kalian untuk bersekolah. Gak apa-apa jauh untuk mencari pengalaman dalam hal belajar. Karena nanti juga kalian bekerja harus siap ditempatkan di mana saja. Jadi intinya kalian bisa lolos di sistem Polbit ini ya, karena kan tujuannya memang ingin menjadi seorang PNS. Jadi seperti itu teman-teman. Dan saran kakak juga sih, kalau ingin menjadi PNS juga kalian jangan berharap untuk bisa kaya ya teman-teman, karena PNS itu hanya pengabdian. Kalau ingin kaya itu kalian bisa mendaftar di BUMN atau menjadi seorang wira swasta. Jadi tidak ada yang namanya PNS itu kaya ya teman-teman, kecuali dia pasti memiliki yang namanya sampingan. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, jadi demikian dulu ya live di malam hari ini. Oke, kita bahas satu pertanyaan lagi ya teman-teman, sebelum kakak tutup, di mana di sini pertanyaannya dari FCRL Rozi. Kak, tips menghadapi psikotes kak, soalnya udah 2 kali tes kurang fokus mengerjakannya. Hasilnya juga kurang memuaskan kak, mohon bimbingannya. Nah, jadi tips psikotes itu teman-teman sangat gampang sekali. Nah, jadi kalian harus mengetahui dulu kira-kira apa sih yang ditanyakan di tes psikotes itu, apa sih yang menjadi materi untuk tes psikotes itu. Kalian bisa cek di video kakak yang berjudul perhitungan formulasi sekolah kedinasan ya teman-teman, di mana di sana kakak sudah menyediakan terkait dengan psikotes apa-apa saja yang ditanyakan, kemudian ambang batasnya berapa. Dan intinya tuh kalau psikotes itu kalian tidak usah tegang ya. Jadi setahu kakak psikotes itu kan nanti ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan sama. Usahakan kalian harus konsisten menjawabnya, jangan berubah-ubah, karena semakin kalian konsisten maka hasil psikotesnya akan semakin bagus. Berbeda kalau kalian pertanyaannya berulang-ulang, kalian jawabnya berubah-ubah, maka biasanya itu yang membuat kalian gagal di psikotes. Dan untuk psikotes itu kan ada berbagai macam ini ya, pertanyaan, contohnya tebak gambar, kemudian ada hitung-hitungan. Kalian bisa belajar juga di channel-channel yang banyak sekali sudah menyediakan terkait dengan tebak-tebak gambar ya. Jadi gambar figural itu. Jadi silakan kalian belajar. Semoga apa yang kalian pokoknya kalian bisa cek di channel YouTube kakak. Di sana sudah ada tips-tips terkait dengan tes psikotes tahun lalu. Silakan dipelajari dulu, karena untuk video terbaru kakak masih belum membuatkannya ya teman-teman, karena tesnya saja belum dimulai. Kalian bisa belajar di video kakak sebelumnya di tahun kemarin. Oke. Baik teman-teman, jadi terima kasih sudah
mengikuti acara live ini. Dan dari Fare Lovadianto ini sering-sering buat live Kak. Ya tentu saja Kakak akan berusaha untuk sering-sering membuat live, menyapa kalian supaya kalian bisa sukses. Dan mohon maaf sekali kalau Kakak memang sedikit terlambat untuk membuat video atau jarang live karena Kakak masih memiliki tugas utama yaitu menjadi seorang PNS ya. Tugas menjadi seorang konten kreator ini hanya sampingan saja. Jadi harap maklum kalau Kakak masih ada keterlambatan dalam membuat video karena Kakak masih ada pekerjaan juga di kantor Kakak ya. Jadi seperti itu teman-teman. Demikian informasi yang dapat Kakak sampaikan. Semoga bisa membantu kalian untuk bisa lolos di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Dan siapa tahu kita bisa berjumpa bareng-bareng. Jadi kalau kalian menjadi PNS di Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan, pasti nanti akan bertemu dengan Kakak. Karena kita kan satu lingkup di Kementerian Perhubungan atau di Dinas Perhubungan, dalam lingkup dunia perhubungan lah ya intinya. Jadi di sini Kakak hanya membuat sebagai ajang silaturahmi aja. Oke, demikian video kali ini. Semoga kalian bisa sukses dan sehat selalu. Akhir kata Kakak pamit. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.